Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kami mohon maaf ya kalau kemarin kami nggak bisa upload video karena kondisi kami memang nggak terlalu memungkinkan buat membuat sebuah video karena memang sangat drop ya. Bahkan suara kami pun belum balik kayak gini nih. Suaranya masih sengau, masih bindeng, masih ya nggak tahu lah jelas apa nggak. Mudah-mudahan gini nggak terlalu mengganggu kalian ya, penonton setia channel Rio Riasport. Mudah-mudahan saja kami segera sembuh kembali dan juga bisa memberikan yang terbaik lagi buat kalian. Oke, kita langsung aja bahas ke pertandingan ketiga di AFC Champions League 2. Kali ini wakil Indonesia Persib Bandung akan menjamu wakil asal Malaysia Selangor FC. Nah, pertandingan ini sudah banyak yang tunggu-tunggu, bukan cuma dari pendukung Persib, tapi juga pendukung Timnas Indonesia. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan sindiran ataupun tuduhan netizen Malaysia terhadap Indonesia. Karena waktu itu netizen Malaysia menganggapnya Indonesia yang melaporkan mereka ke FIFA soal 7 pemain naturalisasi mereka yang dihukum sama FIFA. Nah, akhirnya kan masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia geram pada netizen Malaysia yang udah nuduh Indonesia atau PSSI yang melaporkan ke FIFA tentang 7 pemain naturalisasi mereka. Makanya supporter Timnas Indonesia sangat menginginkan Persib di laga ini bisa mengalahkan Selangor FC. Tapi buat kami itu hal yang tidak mudah bagi Persib. Kenapa demikian? Karena ya seperti kita tahu ya, wakil-wakil Indonesia kalau bertemu dengan wakil dari Malaysia, entah itu timnasnya, entah itu klubnya, ini agak sedikit anti klimak ya, agak sulit, selalu sulit kalau menghadapi tim-tim asal Malaysia. Makanya kita akan cari tahu nih, yang kebetulan pelatih Persib ini mantan pelatih juga di Malaysia. Apakah dia atau Boyan Hodak ini sudah tahu bagaimana resepnya, caranya untuk mengalahkan wakil dari Malaysia? Dan ada pemain mana aja sih di Selangor FC ini yang menurut Boyan Hodak yang cukup berbahaya, yang harus diwaspadai oleh Makhluk dan kawan-kawan. Nah, semuanya kita akan cari tahu bagaimana persiapan Boyan Hodak dan pasukannya dalam menghadapi game ketiga di ACL 2 ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita coba cari tahu apa yang coba diterapkan Boyan Hodak dalam menghadapi Selangor FC, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih tetap sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati jelang laga pekan atau bukan game week ketiga ya di AFC Champions League 2 antara Persib Bandung kontra Selangor FC. Persib Bandung akan lakoni game ketiga AFC Champions League 2 pada Kamis 23 Oktober 2025. Lawan yang akan dihadapi kali ini adalah wakil dari Malaysia Selangor FC. Persib sendiri saat ini ada di posisi 2 klasemen sementara grup G di bawah Lion City Sailor dengan beda selisih gol saja, poinnya sama 4. Sementara Selangor FC ada di juru kunci grup G belum meraih 1 poin pun dari hasil 2 kali kalah lawan Bangkok United dan kalah lawan LCS. Seperti yang kami sampaikan di awal, jika laga ini sangatlah ditunggu-tunggu bukan cuma dari pihak supporter Persib, tapi supporter Timnas pun menunggu laga ini. Para Ultras Garuda meminta pada Persib agar mengalahkan Selangor FC sebagai wakil dari Indonesia mengalahkan wakil Malaysia. Hal ini dikarenakan efek geram Ultras Garuda pada Federasi Sepak Bola Malaysia dan netizen Malaysia yang menuduh Indonesia yang melaporkan 7 pemain naturalisasi ke FIFA, yang akhirnya 7 pemain naturalisasi Malaysia pun ini dihukum oleh FIFA. Padahal yang melaporkan adalah Vietnam. Dan setelah pihak Malaysia pun tahu yang melaporkan itu Vietnam, pihak Malaysia sama sekali tak minta maaf pada Indonesia. Maka wajar para Ultras Garuda meminta Persib dituntut wajib mengalahkan Selangor FC sebagai balasan atas tuduhan Malaysia pada Indonesia.
Nah, menyikapi hal ini, kalau buat kami pribadi ada plus minusnya sih. Nilai plusnya adalah akan semakin banyak yang mendoakan Persib buat menang di laga ini. Tapi nilai minusnya juga akan semakin banyak pihak yang akan menghujat Persib kalau nggak bisa menang lawan Selangor ini. Apalagi kita tahu lah ya, saat ini tuh makin banyak loh orang-orang goblok yang ngakunya supporter padahal nol pengetahuan soal supporter. Mereka itu taunya apa ya? Taunya cuma benci ke Persib tapi lupa sama timnya sendiri. Contoh yang paling kelihatan adalah Surabaya Fans 1927. Ini salah satu orang goblok ya yang sibuk menghujat Persib, tapi ketika klubnya sendiri kalah malah dia ketawa. Kan apa namanya? Ngisin-ngisini wong Surabaya. Tapi seperti yang kami bilang, meskipun Persib dapat banyak dukungan dan Selangor FC pun lagi ada di juru kunci grup G, bukan berarti Persib bisa dengan mudah mengalahkan Selangor. Sebab kita tahu lah ya, ini nggak tahu nih, ini mitos atau apa, tapi ini selalu terjadi loh pada wakil atau dari bangsa Indonesia ketika Indonesia menghadapi Malaysia, entah itu timnas ataupun klub. Ini seolah-olah apa ya? Seolah-olah jiper duluan dan sering kalah gitu. Padahal kalau kita lihat dari rekor pertemuan ya, itu dari tahun 1985 sampai kemarin 2024, sebenarnya Indonesia itu, wakil Indonesia ya di AFC itu unggul loh pertemuan dari wakilnya Malaysia. Sejak 1985 wakil Indonesia itu sudah bertemu 9 kali loh dengan wakil Malaysia, dengan catatan 6 kali wakil Indonesia menang dan 3 kali wakil Malaysia menang. Tapi kan itu cerita lama, sejak tahun 1985. Sekarang kita lihat dari tahun 1994 deh, sejak era Liga Indonesia diakui sama FIFA. Wakil-wakil Indonesia yang bisa mengalahkan wakil dari Malaysia sejak tahun 1994 adalah PSMS Medan yang menang 4-1 dari JDT, itu 2009 ya. Kemudian 2010 ada Sriwijaya FC menang 2-1 dari Selangor. 2014 ada Arema menang 2-1 juga dari Selangor juga. 2018 Persija menang 4-3 dari JDT. 2022 PSM Makassar menang 2-1 dari Kedah. Dan 2023 PSM Makassar menang 1-0 dari Sabah FC. Sementara kekalahan wakil Indonesia di AFC atas wakil Malaysia itu terjadi di tahun 2015. yakni Persipura kalah 0-3 dari Pahang. Kemudian di tahun 2022 PSM kalah 2-5 dari KL City. Dan di 2023 itu Bali United kalah 2-3 dari Terengganu. Makanya kami bilang ini tantangan besar bagi Persib. Apakah Persib akan jadi tim yang menyusul tim-tim yang mampu kalahkan wakil dari Malaysia, atau Persib justru akan bergabung ke tim-tim yang justru nggak bisa mengalahkan wakil dari Malaysia? Sebenarnya bagi Persib Bandung ini bukan pertama kali loh mereka ini melawan Selangor FC. Dalam catatan sejarah Persib itu udah berapa kali ya? 5 kali kalau nggak salah jumpa dari Selangor FC ya. Meskipun semua perjumpaan Persib dengan Selangor FC ini bukan di ajang resmi, tapi cuma sebatas ajang uji coba. Yang pertama itu terjadi di tahun 1978. Waktu itu Persib menang 3-1 ya lawan Selangor FC. Kemudian tahun 2006 Persib pun menang 3-1 nih dari Selangor FC, uji coba juga. 2009 Persib jumpa lagi dengan Selangor nih, waktu itu di Malaysia ya, waktu kalah 0-2 nih, uji coba juga. 2015 Persib jumpa lagi dengan Selangor di ajang uji coba, kali ini Persib menang 4-2. Dan terakhir Persib itu jumpa Selangor FC di tahun 2020 di pramusim ya. Waktu itu Persib ke Malaysia ya dan kalah 3-0 dari Selangor. Jadi rekornya dari 5 kali pertemuan di ajang uji coba dengan Selangor FC ini, Persib menang 3 kali dan kalah 2 kali. Bagi pelatih Persib Boyan Hodak, menghadapi klub Selangor ini tuh bukan hal yang asing sih sebenarnya. Meskipun Hodak ini belum pernah melatih Selangor FC, tapi paling tidak Hodak ini udah hampir 16 kali lebih nih ngelawan klub yang satu ini saat melatih di klub Malaysia. Jadi secara tidak langsung seharusnya sih Hodak ini udah tahu nih seperti apa permainan Selangor FC Malaysia. Makanya ketika ditanya wartawan, jawaban Boyan Hodak ya seperti ini. Selangor is a good team. They're playing well. They won yesterday. They have lots of good players. Now they change coach. So
think that coach is longer in Malaysia and he is better with less. So they can be dangerous. They have really fast players. Faisal Halim is in top form, so can be very dangerous. All matches they're scoring lots of goals, but they're also conceding. So we need to find a way. We need to have, if you want to win, we need to have good defending, and we need to look how to score goals. Pemain lain yang hafal dengan permainan Selangor FC adalah Luciano Goicoechea. Wajar sih, sejak 2022 sampai 2024, Goicoechea ini tuh udah pernah atau sering bertemu dengan klub Selangor FC ini ya, waktu di Perak FC. Maka ketika akan jumpa Selangor FC di ACL 2 ini, inilah ucapan dari Luciano Goicoechea. Tough team. It's one of the best in Malaysia League. We didn't start in the good way, but I think the first match against Bangkok they deserve a little bit more. So we need to be ready to face a good team, good players, especially flank and forward line. So yeah, we are looking forward to get the 3 points because it's very important for us. Di awal musim ini, Selangor FC sebenarnya dilatih oleh pelatih asal Jepang, Katsuhito Kinoshi sebenarnya, tapi dipecat usai babak belur di 2 laga ACL 2. Nah, kini Selangor FC ini dilatih oleh Christophe Gomel. Ini asal Perancis ya, dan terbukti ya setelah dilatih oleh Christophe, 2 laga beruntun, ini Selangor FC menang besar nih di liga nih. Musim ini Selangor FC pakai 10 pemain asing, dan uniknya 5 dari 10 pemain asing Selangor ini semuanya berasal dari Asia. Sisanya itu 2 dari Brazil, 1 dari Ghana, 1 dari Inggris, dan 1 dari Tanjung Verde. Dan top scorer sementara mereka adalah Gregor Moraes, asal Brazil ya, yang sudah cetak 4 gol di Liga dan 2 gol di ACL 2. Nah, bagaimana dengan gaya permainan Selangor FC? Secara garis besar, sebenarnya permainan Selangor FC ini mengandalkan dari serangan sisi sayapnya ya. Ini terbukti nih. Pemain-pemain sayap Selangor FC ini banyak banget. Ada 5 nih pemain sayap. Bahkan 2 diantaranya ini berasal pemain asing loh ya. Jadi ketahuan banget ya, permainan dari Selangor FC ini mengandalkan kecepatan sisi sayap mereka. Terbukti ya, 4 gol yang dilesakan Selangor FC di ACL 2 kemarin lawan Bangkok dan lawan LCS, semuanya itu berawal dari serangan sisi sayap loh ya, yang diteruskan ke bisa umpan crossing atau umpan terobosan ke striker mereka yang cukup ganas, ini Gregor Moraes. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh back-back sayapnya Persib, seperti mungkin di sana ada peran Putros dan juga Eliano Reinders. Persib sendiri nggak banyak lakukan perombakan taktik, cuma menambah latihan fisik. Sebab Hodak sangat tahu betul nih, hadapi tim asal Malaysia ini, fisik akan terkuras secara gitu loh. Tim asal Malaysia ini menurut Hodak kebanyakan trik-trik licik katanya. Ya, Hodak sih bilang katanya lawan tim Malaysia ini harus siap-siap aja. Sikutan, body charge, senggolan dengan keras pun itu akan terus terjadi. Ya, untungnya aja semua pemain Persib ini fit semua ya, kecuali Rezaldi Hehanusa yang kembali cedera saat latihan. Fran Putro sendiri sudah kelihatan bergabung dalam latihan ya. Dan ini menguntungkan juga buat Bodan Hodak, karena kemarin ya sempat diragukan juga. Adam Zibek juga udah pulih nih, katanya udah latihan lagi nih. Yang dikhawatirkan oleh Hodak menghadapi Selangor FC ini adalah tabiat ataupun juga kebiasaan orang Indonesia yang gugup duluan atau down duluan kalau menghadapi tim asal Malaysia. Apalagi Persib ini di laga terakhir lawan Selangor FC itu kalah 0-3 ya. Ini bisa jadi luka yang dalam nih buat para pemain Persib kalau misalnya masih teringat sama kejadian tersebut. Makanya wajar, Boyan Hodak ini sangat mewanti-wanti anak asuhnya saat lawan Selangor. Bahkan menurut Hodak, menghadapi Selangor ini 2 kali lebih berat loh dibandingkan menghadapi Bangkok United. Sementara bagi pelatih Selangor FC, Christophe Gomel, ini nggak mau banyak bicara soal menghadapi Persib. Menurut Gomel, siapapun pasti kenal siapa Boyan Hodak. Dia di Malaysia dijuluki The Master. Tentu tim yang dilatihnya bukanlah tim sembarangan. Jadi kami sangat beruntung lawan Persib, ujar Gomel. Nah, kesamaan lain dua tim ini tuh sama-sama raih kemenangan di laga terakhirnya di Liga. Persib menang 0-3 dari PSBS Biak, sementara Selangor menang 4-0 dari Negeri 9.
Jadi secara semangat dan mental serta motivasi sebenarnya dua tim ini sama-sama menggebu loh ya. Jadi ya siapa yang akan menang di laga ini itu tergantung apa ya? Tergantung siapa yang lebih cerdik dan siapa yang lebih siap dan siapa yang tidak lengah. Nah dia yang pasti akan menang. Maka kemungkinan seperti inilah susunan pemain kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung kiper kemungkinan Teja Paku Alam. Duet center back kemungkinan sih masih Matrikardi dan Federico Barba ya. Bek kiri Eliano Renders dan bek kanan Fran Putros. Trio lini tengah kalau prediksi kami sih Maklok, Luciano dan Tom Haye sih. Sisi sayap ini Beckham Putra dan juga Uliam Baros. Sementara ujung tombak ya tetap Andrew Jung. Sementara di kubu Selangor FC kiper itu Al Hafiz. Duet center back Richmond Teteh dan juga Abual Nadi. Bek kiri Kevin Deromram dan bek kanan Quentin Cheng. Trio lini tengah ada Noah Lain, Zok Cloud dan juga Al Rawab. Sisi sayap Alvin Fortes dan Faisal Halim. Sementara ujung tombak ada Grigor Moraes. Laga Persib Bandung lawan Selangor FC di ACL 2 ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 23 Oktober 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah. Kami coba teliti, kami analisa di jelang laga di game ketiga AFC Champions League 2 2025-2026 antara Persib Bandung lawan Selangor FC. Ya, kami kembali mengatakan mohon maaf ya kalau suara kami seperti ini, audionya kurang enak didengar karena kondisi kami memang yang sangat ya lagi kurang bagus lah ya. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini sendiri? Kita akan coba nanti bedah sama-sama ya di fakta di balik laga usai pertandingan ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan mendukung channel ini dan juga mendoakan kami sebagai admin dari channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.